Raka, 32 tahun. Lajang. Hidupnya seret seperti warung kopi di tengah ladang tandus. Sampai suatu malam, dia bertemu Bu Surti, janda desa yang tinggal sendirian di rumah tua peninggalan Belanda, tak jauh dari kebun bambu. Parasnya anggun. Tubuhnya padat berisi, dan senyumnya, entah kenapa bikin dada sesak. Tanpa banyak tanya, Bu Surti menawarkan Raka menginap. Katanya, weton Raka cocok dengan dirinya. Katanya lagi, kalau Raka mau melakukannya, rezeki bakal terbuka lebar. Raka mengira itu cuma kode dari wanita kesepian. Tapi sejak malam itu, kehidupannya berubah drastis. Uang datang entah dari mana, dagangannya laris, dan wanita-wanita muda mulai mengejar. Tapi semua keindahan itu menyimpan bau busuk. Harfiah. Bau anyir darah dan bunga Kamboja selalu menempel di tubuh Raka setelah bercinta dengan Bu Surti. Bahkan saat ia mulai jatuh cinta, tetangga sekitar justru menertawakannya. Bu Surti? Loh, dia udah mati 3 tahun lalu, Mas, mati gantung diri di dapur. Raka tak percaya. Ia kembali ke rumah itu. Rumahnya kosong, gelap, dan berdebu. Tapi begitu malam tiba, Bu Surti menyambutnya seperti biasa, dengan senyum dan tubuh hangat yang menggoda. Semakin sering Raka datang, semakin kurus tubuhnya. Semakin besar uang yang didapat, semakin dalam tatapan matanya ke arah kegelapan. Sampai akhirnya, ia melihat sendiri Bu Surti makan kucing hidup-hidup dengan mulut sobek lebar seperti robekan kain. Pilihannya hanya dua, tinggalkan semua dan hidup miskin kembali, atau terus bersetubuh dengan mayat hidup, sampai ajalnya diisap perlahan oleh cinta yang salah arah. Langit sore di desa Karangjati berubah muram. Awan hitam menggulung di atas hamparan sawah, seolah menyimpan sesuatu yang busuk. Raka menatap sekeliling dengan napas berat. Motor bututnya mogok lagi, tepat di tanjakan kecil menuju dusun paling ujung. Tubuhnya basah kuyup, kaki bergetar karena dingin dan kelelahan. Ia sudah kehabisan uang, kehilangan usaha, dan kini, kehilangan arah. Petir menyambar. Hujan turun deras. Raka menuntun motornya ke jalan setapak di tepi hutan bambu. Di sana, samar-samar terlihat rumah tua peninggalan zaman kolonial. Bangunannya masih berdiri kokoh meski ditelan lumut dan akar. Atapnya lebar, jendelanya tinggi menjulang, dan pagar kayunya patah di sana-sini. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, tapi entah kenapa, Raka merasa seperti dia sedang diawasi. "Permisi," teriaknya sambil mengetuk pintu. Tak ada jawaban. Saat ia hendak berbalik pergi, pintu itu berderit terbuka. Aroma kayu lapuk dan dupa menyergapnya. Di balik kegelapan ruangan, tampak siluet seorang wanita berdiri. Rambutnya digelung rapi, mengenakan kebaya coklat tua yang membentuk tubuh ramping berisi. Wajahnya teduh. Matanya tajam tapi tak menusuk. Bibirnya merah alami, sedikit mengulas senyum. "Mas, hujan-hujan begini, jangan di luar. Masuklah. Basah semua itu," ujarnya dengan suara lembut yang anehnya menggoda. Raka ragu. Tapi tubuhnya gemetar, dan suara wanita itu seperti menghipnotis. "Saya hanya mau numpang sebentar, Bu. Sampai hujannya reda." "Silakan. Namaku Surti. Aku tinggal sendiri di sini." Raka masuk. Ruangan itu lebih hangat dari yang ia kira. Ada tungku kecil yang menyala, aroma cendana dan melati tercium samar. Foto-foto hitam putih tergantung di dinding. Semuanya menampilkan sosok wanita yang sama, dalam berbagai usia. "Boleh saya tahu nama Mas siapa?" tanya Bu Surti sambil menyeduh teh. "Raka, Bu. Dari kota." "Ah, Raka. Wetonmu apa, Mas Raka?" Pertanyaan itu membuat Raka terdiam. "Selasa Legi, kayaknya, Bu." Senyum Bu Surti mengembang. "Cocok. Sangat cocok." "Cocok, Bu? Maksudnya?" "Wetonku Jumat Kliwon. Kalau dua weton itu bertemu, bisa membuka jalan rezeki. Tapi dengan syarat tertentu." Raka tertawa kecil, gugup. "Saya nggak paham soal begituan, Bu." "Tak apa.
Istirahat saja dulu. Baju mas sudah kering. Aku siapkan pakaian bersih di kamar. Pakailah. Kamar itu terletak di sayap kanan rumah. Raka membuka pintunya perlahan. Ruangan itu bersih, rapi, dan wangi. Seakan disiapkan untuknya. Di atas kasur, ada sepasang pakaian pria sederhana, dan di dindingnya tergantung cermin besar berbingkai ukiran Jawa kuno. Saat mengganti baju, Raka merasa ada angin dingin yang menyentuh tengkuknya. Cermin itu tampak seperti bergerak, meski hanya sekilas. Tapi ia mengabaikannya. Tubuhnya terlalu letih untuk memikirkan hal-hal aneh. Malam tiba. Hujan belum reda. Di ruang depan, Bu Surti menyalakan lampu minyak. Ia duduk anggun di atas dipan, menyisir rambutnya perlahan. Mas Raka nggak bisa pulang malam ini. Jalan becek, hutan licin. Menginap saja di sini. Saya nggak mau merepotkan. Tidak merepotkan. Justru aku senang ada teman bicara. Sudah lama sekali rumah ini sepi. Raka duduk. Ada ketenangan dalam cara bicara wanita itu. Tapi ada pula hawa asing, semacam aura tua yang tak bisa dijelaskan. Mas Raka pernah dengar soal pesugihan yang melibatkan tubuh? Tanya Bu Surti tiba-tiba. Raka menoleh cepat. Maksudnya? Rezeki bisa datang lewat hubungan. Tapi tak semua tubuh cocok. Hanya yang terpilih. Seperti Mas Raka dan aku. Suasana jadi sunyi. Lampu minyak berkelap-kelip. Di luar, suara jangkrik bersahutan dengan desir angin. Raka menelan ludah. Saya nggak ngerti. Nanti juga ngerti. Tapi hanya kalau Mas Raka mau. Aku tak akan memaksa. Malam itu, mereka duduk berdua di ruang tamu yang senyap. Raka tahu, ada sesuatu yang tidak biasa pada wanita ini. Tapi ia tak bisa berhenti menatapnya. Mata itu, seolah menariknya ke dalam jurang yang gelap dan dalam. Dan di luar sana, hujan belum juga reda. Pagi datang seperti kabut tipis yang malas bergerak. Raka terbangun dengan kepala sedikit berat. Di sekelilingnya masih sunyi. Rumah tua itu tak berubah. Kayu-kayunya mengeluarkan aroma lembab, suara angin masuk dari sela jendela yang tak rapat, dan sesekali terdengar burung hantu mengerang, entah kenapa masih ada di pagi hari. Ia melirik ke jendela. Hujan sudah reda, tapi tanah di luar becek dan berkabut. Raka melangkah keluar kamar dengan tubuh lesu. Di ruang tengah, Bu Surti sudah duduk manis dengan nampan teh dan bubur ketan hitam di depannya. Tak ada tanda-tanda lelah di wajah wanita itu, justru ia tampak makin segar. Tidurnya nyenyak, Mas Raka? Tanyanya sambil menuang teh. Lumayan, Bu. Rasanya capeknya hilang, meski kepala agak berat. Itu tandanya Mas cocok sama aura rumah ini. Rumah ini bukan buat semua orang. Ada yang masuk sini langsung sakit, muntah, bahkan pingsan. Tapi Mas Raka kuat. Raka tersenyum kaku. Ia mengambil secangkir teh, lalu menyesapnya perlahan. Hangat dan pahit. Bu, semalam ibu sempat tanya soal weton. Saya sebenarnya nggak ngerti-ngerti amat. Tapi ibu bilang cocok sama saya? Bu Surti menatap Raka, lama. Tatapannya bukan sekadar memandang, seperti sedang membaca isi kepalanya. Weton Mas Raka Selasa Legi, kan? Wetonku Jumat Kliwon. Secara perhitungan Jawa, kita saling melengkapi. Energi Mas yang terang, membangkitkan kekuatan dalam diriku. Sedangkan aku, bisa menjadi pembuka jalan bagi Mas. Pembuka jalan gimana maksudnya? Rezeki, jabatan, harisma, bahkan nafsu. Semua bisa dibuka. Tapi harus ada ikatan. Raka mendadak merasa tenggorokannya kering. Ia menaruh cangkir. Ikatan kayak apa, Bu? Kita harus menyatu. Secara batin dan raga. Ucapan itu menguap perlahan di antara aroma dupa yang mulai dinyalakan Bu Surti. Raka diam. Wajahnya memerah. Ia ingin tertawa, tapi tak bisa. Ingin marah, tapi tubuhnya malah gemetar. Saya cuma orang biasa, Bu. Nggak punya apa-apa. Apa untungnya buat ibu? Karena tubuhmu punya tanda.
wetonmu langka. Di bagian punggungmu, ada titik hitam segaris kecil. Itu tanda anak langit. Lelaki yang darahnya bisa dipakai membuka gerbang kekayaan. Tapi kalau dipakai dengan cara benar, kamu bisa jadi pemiliknya. Raka berdiri perlahan. Saya harus pulang. Motor saya masih mogok, tapi saya bisa dorong. Bu Surti bangkit, mendekat dengan langkah tenang. Mas Raka, hidupmu sudah hancur, kan? Tak ada siapa-siapa lagi. Kalau ikut aku, kamu akan kembali berdiri. Bahkan lebih dari sebelumnya. Uang, rumah, wanita, semua bisa kamu punya. Cuma satu syaratnya. Syaratnya? Malam ini, di malam Jumat, kita menyatu. Sekali saja. Lalu Mas bisa pergi. Atau kembali, kalau ketagihan. Raka melangkah ke pintu. Tapi sebelum tangannya menyentuh gagang kayu, Bu Surti berbisik di belakangnya. Kalau kamu menolak, Mas, kamu tetap akan berhasil. Tapi rezekinya tak akan pernah utuh. Karena separuhnya, sudah aku pegang. Tubuh Raka terdiam. Dingin menjalari tengkuk. Entah kenapa, ia merasa, Bu Surti tak sedang berbohong. Dan jauh di dalam pikirannya, bagian paling gelap dari nafsu dan ambisi, mulai bicara. Coba saja sekali, apa salahnya? Matahari terbenam perlahan di balik hutan bambu. Langit desa Karangjati berubah jingga kemerahan, seperti terbakar. Raka duduk di teras rumah Bu Surti, menatap jalan tanah yang licin di depan. Sejak pagi ia mencoba menyalakan motornya, tapi tetap tak berhasil. Mesin hanya berdehem lemah, lalu mati total. Seolah kendaraan itu pun tahu, dia belum boleh pergi. Bu Surti tidak banyak bicara hari itu. Ia lebih banyak di dapur, menyiapkan entah apa. Aroma rempah dan bunga menguar kuat, bercampur bau tanah basah. Raka beberapa kali mencuri pandang ke dalam, melihat siluet wanita itu menari pelan di depan api tungku. Anggun, tapi juga mengancam. Sore menjelang malam. Bu Surti keluar membawa baskom tembaga berisi air bunga dan potongan daun sirih. Ia tersenyum, lalu duduk di samping Raka. Malam ini Jumat Kliwon, Mas. Waktu yang baik. Gerbang sudah terbuka. Gerbang apa? Suara Raka nyaris berbisik. Antara alam nyata dan tak kasat mata. Kalau ingin terima rezeki, malam inilah jalannya. Ia menyodorkan baskom itu ke arah Raka. Cuci wajah dan tanganmu dengan air ini. Biar aura gelap di tubuhmu luruh. Aku sudah siapkan kamarnya. Raka menatap air dalam baskom. Bunga kenanga, melati, dan mawar terapung di permukaannya. Tapi di balik harumnya, ia mencium aroma samar seperti daging lama yang dipendam. Tangannya gemetar. Tapi entah kenapa, ia tetap menyiduk air itu dan membasuh wajah. Sejuk. Tapi juga menampar, seperti ada arus listrik yang masuk lewat pori-pori. Langkah demi langkah, ia mengikuti Bu Surti masuk ke kamar di ujung lorong. Kamarnya berbeda. Lebih gelap, dindingnya dilapisi kain hitam, dan di tengahnya hanya ada kasur rendah berkelambu putih. Di sekelilingnya, dupa menyala, dan bayangan-bayangan aneh menari di tembok. Bu Surti berdiri di ambang pintu, menatap Raka. Lepaskan bajumu, Mas. Baringkan tubuhmu. Biarkan aku yang memulai. Raka diam. Tubuhnya tak bergerak, tapi pikirannya kacau. Antara takut, ragu, dan penasaran. Ia melangkah perlahan, duduk di tepi kasur, lalu menanggalkan kaosnya. Nafasnya berat. Lalu ia berbaring. Kelambu menutup. Bu Surti masuk, pelan. Cahaya dari dupa membuat wajahnya tampak setengah bayangan. Ia menanggalkan kebayanya perlahan, satu persatu. Suara gesekan kain terdengar seperti desir ular. Kulitnya masih kencang. Rambut panjangnya menjuntai seperti arus air malam. Ia naik ke atas tubuh Raka. Jangan bicara. Jangan tolak. Biarkan aku buka gerbangnya. Saat tubuh mereka menyatu, hawa di dalam kamar berubah. Panas, lembab, sulit bernapas. Tapi Raka tak bisa berhenti.
Setiap gerakan Bu Surti seperti membuat aliran panas menjalar dari tulang belakangnya hingga ke ubun-ubun. Suara aneh terdengar di luar kamar, jeritan samar, lolongan, dentingan gamelan, tapi semuanya lenyap di balik peluh dan desah nafas. Raka merasa melayang. Tubuhnya kaku. Matanya terbuka, tapi tak bisa melihat jelas. Ia seperti berada di antara dunia. Saat puncak itu tiba, Bu Surti berteriak lirih, tapi bukan teriakan kenikmatan. Suaranya mirip lolongan. Dan di detik itu juga, lampu minyak padam. Gelap total. Raka terbangun beberapa jam kemudian. Ia sendirian. Tubuhnya dingin, kasur basah oleh peluh. Tapi Bu Surti tak ada. Hanya bau dupa yang tersisa. Ia berdiri dengan susah payah. Keluar kamar. Rumah itu sunyi. Tapi ada cahaya dari dapur. Ia berjalan ke sana. Dan di meja, ia melihat sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Sepiring nasi putih. Sepotong ayam. Dan setetes darah di sisi piring. Bu Surti duduk di pojok ruangan, mengenakan kain putih polos. Matanya kosong, tapi bibirnya tersenyum. Kamu sudah sah, Mas Raka. Tubuhmu sudah menjadi jembatan. Besok pagi, rezekimu akan mulai datang. Raka ingin bertanya. Tapi lidahnya keluh. Dan malam itu, suara tangis bayi samar terdengar dari bawah lantai rumah. Dan untuk pertama kalinya, Raka merasa, tubuhnya bukan miliknya lagi. Pagi datang dengan sinar matahari pucat. Raka terbangun di kamar gelap, masih berbaring di kasur tanpa kelambu. Tubuhnya pegal, leher kaku, dan di dada terasa berat. Ia bangkit pelan, menatap sekeliling. Rumah itu hening, hanya suara ayam jantan di kejauhan yang menandakan pagi. Ia berdiri, mengenakan kaos yang tergantung di kursi, lalu berjalan keluar. Rumah itu masih sama, sunyi dan lembab. Tapi di meja ruang tamu, sudah tersaji sarapan lengkap, nasi uduk, telur pindang, dan segelas kopi hitam. Di samping piring itu, ada amplop tebal. Raka mengernyit. Ia duduk, membuka amplop itu. Puluhan lembar uang 100 ribuan menyembul keluar. Jelas, baru dicetak. Tangannya gemetar. Itu rezeki pertamamu. Cuma modal tidur semalam. Suara Bu Surti membuat Raka mendongak. Wanita itu berdiri di ambang dapur, mengenakan daster kuning, rambut digelung, wajahnya berseri-seri seperti tak terjadi apa-apa semalam. Ini dari ibu, tanya Raka. Bukan dariku. Tapi dari alam yang sudah kamu buka. Rezekimu. Ambil. Nanti akan datang lagi, asal kamu taat. Raka tak menjawab. Ia memandangi uang itu. Jumlahnya pasti puluhan juta. Otaknya berputar cepat. Ia bahkan tak bisa mengingat kapan terakhir kali pegang uang segitu banyak. Aku boleh pulang hari ini? Tanyanya. Boleh. Tapi kamu harus kembali. Jumat depan, malam yang sama. Atau kamu akan kehilangan semuanya. Raka mengangguk, perlahan. Setidaknya sekarang ia bisa kembali ke kota, bayar utang, bahkan mungkin mulai lagi dari awal. Bu Surti memberi satu kunci motor baru, lengkap dengan STNK. Kendaraan itu diparkir di samping rumah. Anggap itu bonus. Tapi ingat, Mas Raka. Rezeki dari pesugihan tak bisa kamu bagi sembarangan. Jangan sombong. Jangan dermawan. Simpan untuk dirimu. Raka mengangguk. Dalam hati, ada suara kecil yang mulai tumbuh, ketakutan. Seminggu berlalu seperti mimpi. Raka kembali ke kota, dan seakan semua keberuntungannya kembali. Teman lama tiba-tiba memberi tawaran kerja. Seorang investor tertarik padanya. Ia bisa membayar utang lama, bahkan mencicil apartemen kecil. Semua berjalan terlalu lancar. Tapi satu hal yang mengganggunya, tiap malam Jumat, tepat pukul 3 dini hari, ia bermimpi aneh. Mimpi tentang suara bayi menangis, dan wanita tua mengelilinginya sambil membisikkan kalimat yang tak ia mengerti. Malam menjelang Jumat Kliwon berikutnya, Raka tak bisa tidur. Pukul 11 malam, ia berdiri di balkon apartemen, menatap jalanan sunyi. Tiba-tiba,
Ia melihat bayangan perempuan berdiri di seberang jalan. Wajahnya mirip Bu Surti. Tapi tubuhnya lebih kurus, kulitnya pucat, dan rambutnya basah seperti habis direndam. Saat Raka berkedip, bayangan itu menghilang. Pagi harinya, ia bangun dengan keringat dingin. Di punggungnya terasa gatal. Ia mengaca dan melihat satu hal aneh. Titik hitam di punggungnya kini berubah bentuk, seperti akar menjalar. Warnanya lebih gelap. Ia mencoba menghubungi Bu Surti. Tapi nomor yang dulu pernah mengirim SMS padanya sudah tak aktif. Ia panik. Ingin kabur dari semua ini. Tapi siangnya, datang lagi satu amplop lewat jasa kurir. Tak ada nama pengirim. Di dalamnya, selain uang puluhan juta, ada satu kertas kecil bertuliskan. Tubuhmu belum penuh. Gerbang belum sempurna. Kembalilah Jumat ini. Atau kau akan mulai kehilangan bagian dirimu, satu persatu. Raka membeku. Dan di sore itu juga, seekor burung gagak hinggap di balkon apartemennya. Menatap Raka lama. Tak berkedip. Lalu tiba-tiba, bicara dengan suara perempuan. Pulanglah, Mas. Aku sudah tunggu. Weton kita belum tuntas. Raka tersungkur, tubuhnya lemas. Kini bukan hanya mimpi, bukan cuma harta. Tapi tanda di tubuhnya, dan suara-suara dari alam lain, mulai menuntut. Dan Jumat Kliwon itu, tinggal 2 hari lagi. Jumat Kliwon datang lagi, membawa angin yang berbeda. Raka berdiri di depan cermin besar di apartemennya, menatap tubuhnya yang kini semakin kurus. Setiap malam, tubuhnya makin lelah, seperti ada sesuatu yang menyedot energi dari dalam dirinya. Tanda hitam di punggungnya semakin jelas, seperti akar pohon yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia kembali ke desa Karangjati, tak peduli seberapa besar ketakutannya. Pesan yang ia terima minggu lalu, amplop yang penuh uang dan ancaman itu, tak bisa diabaikan. Hatinya berdebar. Apa yang akan terjadi malam ini? Di perjalanan menuju rumah Bu Surti, suasana desa terasa asing. Jalan-jalan yang dulu ia kenal seperti berubah, kabut tipis menyelimuti tanah. Ketika ia tiba di rumah Bu Surti, semuanya tampak sunyi, lebih sunyi daripada sebelumnya. Raka berjalan memasuki rumah, dan kali ini, tidak ada sambutan seperti sebelumnya. Bu Surti tak menunggu di ambang pintu, tak ada makanan terhidang. Hanya keheningan. Bu Surti, panggilnya. Suaranya menggema di ruang kosong. Ia berjalan ke belakang rumah, menuju kamar tempat ritual pertama dilakukan. Tiba-tiba, dari dalam rumah, terdengar suara langkah kaki ringan, seperti seseorang mendekat. Saat Raka berbalik, ia melihat Bu Surti berdiri di ambang pintu, wajahnya tampak berbeda, lebih pucat, lebih tajam. Mas Raka, selamat datang. Ayo masuk, ujar Bu Surti, suaranya bergetar lembut. Tapi kali ini, ada yang berbeda. Matanya kosong, seperti terperangkap dalam dunia yang jauh lebih gelap. Raka mengikutinya, merasa gelisah. Tubuhnya masih menggigil, meski udara di dalam rumah terasa panas. Ada apa, Bu? Kenapa semuanya sunyi seperti ini? Tanya Raka, suaranya sedikit serak. Bu Surti tersenyum tipis. Sudah waktunya, Mas. Weton kita belum tuntas. Kamu belum sempurna. Apa maksud Ibu? Tanya Raka, cemas. Ia melihat ke arah meja, tempat amplop dan makanan terhidang. Tapi kini semuanya tampak berbeda. Makanan itu sudah berubah, tampak seperti sisa-sisa makan malam yang sudah lama. Malam ini akan berbeda, Mas. Kamu akan lebih sempurna. Tapi harga yang harus dibayar, tidak sedikit. Raka merasakan ada sesuatu yang sangat kelam di dalam hatinya. Ia merasa seolah sesuatu sedang menanti. Seperti ada kekuatan yang mengikatnya pada tempat ini. Bahkan napasnya terasa sesak. Apa yang harus kulakukan? Tanya Raka, hampir tidak terdengar. Bu Surti tersenyum, tapi senyumnya kali ini lebih mengerikan. Kamu harus membayar semuanya, Mas. Kamu harus memberikan lebih banyak. Tubuhmu, jiwamu, semuanya. Di dalam kamar itu, sesuatu bergerak di balik bayangan kelambu.
Raka merasa tubuhnya mulai lemas. Ia merasa cemas, takut. Tanda di punggungnya kini membengkak, seolah ada sesuatu yang menggerogoti tubuhnya dari dalam. Aku sudah tidak punya banyak waktu, Bu. Aku tidak tahu. Raka terhenti. Perasaan itu semakin kuat. Ia merasa terjepit, terperangkap dalam sesuatu yang tak bisa ia hindari. Bu Surti menghampirinya, dan kali ini, ia tidak terlihat seperti wanita yang ia kenal. Wajahnya sudah berubah, lebih pucat dan keriput. Suara Bu Surti terdengar seperti bisikan-bisikan yang datang dari dunia lain. Tidak ada yang bisa kamu lakukan, Mas. Weton kita sudah tertulis. Ini adalah takdirmu. Kamu hanya bisa ikut. Ia melangkah lebih dekat, dan tiba-tiba, tangan Bu Surti meraih leher Raka, mencengkeram dengan kekuatan yang tak mungkin manusia miliki. Tubuh Raka mulai merasa seolah terhisap. Semua tenaga hilang begitu saja. Punggungnya sakit, dan akar yang menjalar dari dalam tubuhnya semakin terasa. Suara teriakan bayi terdengar lagi, lebih keras, lebih dekat. Tapi kali ini, Raka tahu itu suara miliknya sendiri. Weton kita sudah tuntas, Mas. Tapi kamu harus memberikan semuanya. Tubuhmu sudah jadi tumbal, dan darahmu milik kami. Kamar itu semakin gelap. Suara gamelan terdengar, seiring dengan desah napas Bu Surti yang makin dalam. Raka ingin berteriak, tapi suaranya hilang. Dalam kegelapan itu, ia merasakan tubuhnya semakin hampa. Semuanya mulai menghilang. Kapan terakhir kali ia merasa tubuhnya miliknya sendiri? Kapan terakhir kali ia tahu siapa dirinya? Ia terjatuh. Dan ketika terbangun, semuanya sudah terlambat. Raka, sudah bukan lagi Raka yang dulu. Ia adalah tumbal, gerbang yang sempurna. Tubuhnya milik Bu Surti. Dan nasibnya sudah ditentukan. Ia pun hilang, seperti tak pernah ada. Hanya meninggalkan suara tangis bayi yang terhanyut dalam angin malam. Raka terbangun dengan tubuh yang terasa berat, lemah, dan nyaris tak bergerak. Matanya masih kabur, tubuhnya kaku, seakan-akan ia baru saja terbangun dari mimpi buruk yang tiada akhir. Ia terhuyung, memaksakan diri untuk duduk. Namun, yang ia lihat hanya kekosongan. Ia masih di dalam kamar itu, kamar yang penuh dengan aroma lembab dan gelap, seperti penjara yang mencekik. Gemericik air yang jauh terdengar membuatnya lebih tertekan. Ia mengerjap, berusaha memfokuskan pandangan, dan melihat dirinya sendiri di atas ranjang kayu yang usang. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Apa yang terjadi padanya? Kenapa ia merasa begitu berbeda? Tubuhnya masih terasa sangat lemah, tidak ada energi yang tersisa untuk bergerak cepat. Namun ada satu hal yang Raka sadari, ia merasa seperti seseorang yang telah berada dalam dunia yang berbeda. Ia merasakan sesuatu yang asing mengalir di dalam tubuhnya, sesuatu yang sangat gelap dan kuat. Lalu ia ingat, weton yang belum tuntas, tubuh yang dipenuhi akal, dan Bu Surti, yang entah bagaimana telah mengubah dirinya. Ia memegangi dadanya, merasakan detakan jantung yang semakin tak teratur. Apa yang mereka lakukan padaku? Bisiknya dengan suara parau. Rasa haus yang tiba-tiba datang membuat Raka bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Ia menapaki lantai kayu yang retak-retak, dan melangkah menuju pintu kamar. Namun ketika ia membuka pintu, ia terkejut. Di luar, suasananya berubah, seperti alam yang tak lagi mengenalnya. Desa Karangjati yang ia kenal, dengan rumah-rumah panggung dan jalanan tanah yang berdebu, kini terasa seperti kota mati, ditutupi oleh kabut tebal. Tidak ada suara manusia, hanya desiran angin yang terdengar seperti suara bisikan. Raka berjalan keluar dengan langkah terbata-bata. Ia tahu bahwa ia harus mencari jawaban. Mengapa semua ini terjadi padanya? Mengapa tubuhnya terasa begitu rapuh dan berbeda? Ia menyusuri jalan menuju rumah Bu Surti dengan perasaan yang lebih berat daripada sebelumnya. Rasa takut mulai menggerogoti pikirannya. Ia merasa seperti terperangkap dalam sebuah ritual yang tak bisa ia hindari. Seperti takdir yang sudah ditulis sejak lama. Ketika ia sampai di rumah Bu Surti, pintu depan terbuka dengan sendirinya. Raka melangkah masuk,
Tetapi kali ini ia merasa sangat terikat, seperti ada yang mengawasi setiap gerakannya. Bu Surti tidak terlihat di ruang depan, hanya gelap yang menyelimuti rumah itu. "Bu Surti," panggil Raka, suaranya parau. Tidak ada jawaban. Ia melangkah ke dalam, merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Pikirannya terombang-ambing antara ketakutan dan rasa penasaran yang tak bisa dihentikan. Apa yang terjadi di balik semua ini? Apa yang sebenarnya diinginkan oleh Bu Surti dan ritual ini? Raka memutuskan untuk menuju ke belakang rumah, tempat pertama kali ia dibawa masuk ke dunia gelap ini. Ketika ia melewati lorong sempit, suara langkahnya bergema, semakin dalam. Ketika ia sampai di pintu kamar belakang, Raka melihat sosok Bu Surti yang sedang duduk di kursi kayu, memandangi dengan tatapan kosong ke arah pintu. "Mas Raka, sudah lama menunggu kedatanganmu," kata Bu Surti, suaranya datar, seperti tidak ada perasaan lagi di dalamnya. Raka berdiri di sana, merasa ada yang tidak beres. "Apa yang terjadi padaku, Bu? Kenapa aku merasa seperti ini? Kenapa aku merasa tak terkendali?" Bu Surti memandangnya, dan senyum tipis terukir di wajahnya. "Kamu sudah jadi bagian dari kami, Mas. Wetonmu telah mengikatmu. Tidak ada jalan keluar. Sudah terlalu terlambat untuk bertanya tentang itu." Raka menggigil. "Jadi, aku memang sudah jadi tumbal? Semua yang terjadi ini, takdir?" Bu Surti mengangguk pelan. "Ya, Mas. Segalanya sudah tertulis. Kamu datang ke sini dengan tujuan yang jelas. Tapi takdir yang lebih gelaplah yang mengaturmu sekarang. Kamu sudah menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar." Raka merasa tubuhnya semakin lemah. Ada yang mengalir dalam darahnya, dan ia bisa merasakannya merayap semakin dalam. Seperti ada sesuatu yang menggerogoti tubuhnya, bukan hanya fisiknya, tapi juga jiwanya. "Apa yang harus kulakukan, Bu? Aku tak bisa terus begini. Aku ingin keluar dari semua ini," teriaknya. Bu Surti berdiri dan mendekatkan diri pada Raka. Matanya yang kosong kini memancarkan kegelapan yang dalam. "Mas Raka, kamu sudah memilih jalanmu. Semua ini tak bisa dibalik lagi. Jangan sia-siakan apa yang sudah kamu dapatkan. Kekayaanmu, kekuatanmu, dan kehidupanmu yang baru, semua itu adalah hasil dari perjanjian yang telah kamu buat. Perjanjian dengan kami." Raka ingin berteriak, ingin melepaskan diri, tapi tubuhnya tidak lagi sekuat dulu. Ia merasakan sebuah kekuatan asing yang menguasai dirinya, menariknya lebih dalam ke dalam kegelapan yang tak terelakkan. Weton yang belum tuntas, janji yang sudah diucapkan, dan tubuh yang telah menjadi alat bagi ritual ini. "Sekarang waktunya tiba, Mas Raka. Tidak ada lagi mundur. Weton kita akan tuntas malam ini," kata Bu Surti, suara lembutnya bergema dalam ruangan yang semakin gelap. Tangan Bu Surti meraih tangan Raka, dan ia merasakan sebuah tekanan yang sangat kuat. Tubuhnya seperti terhisap, seperti ada yang menariknya ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Tubuhnya merasa sangat lelah, dan pikirannya semakin kacau. Di luar, suara gamelan terdengar lagi. Di dalam, Raka merasa dirinya semakin terhisap oleh kekuatan yang tak bisa dia hindari. Semua yang ia pikirkan, kehidupannya, pilihannya, terasa sangat jauh, seolah tidak ada yang tersisa lagi selain suara gamelan yang semakin keras. Dan ketika Raka akhirnya menutup mata, ia tahu bahwa ia telah benar-benar terjebak dalam takdir yang telah digariskan. Tak ada yang bisa mengubahnya. Tak ada jalan kembali. Ia kini menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar, jauh lebih gelap, dan tak terhindarkan. Raka terbangun di tengah kegelapan yang tak lagi asing. Tubuhnya terasa sangat berat, seolah-olah ia terjepit di bawah beban yang tak terlihat. Matanya terbuka perlahan, dan ia mendapati dirinya berada di tempat yang sangat asing, tidak ada Bu Surti, tidak ada suara gamelan yang biasanya terdengar. Hanya keheningan yang mencekam. Pandangannya mulai tajam. Ia berada di ruang yang luas, dindingnya terbuat dari batu hitam yang dingin. Udara di dalam ruangan itu terasa berat, sesak, dan Raka tahu bahwa ini bukan tempat biasa. Ia ingin bergerak,
namun tubuhnya terasa kaku. Rasa sakit di tubuhnya semakin parah, seolah ada sesuatu yang bergerak di bawah kulitnya. Setiap langkahnya membuat punggungnya terasa nyeri, dan setiap gerakan seperti mengingatkannya pada harga yang harus dibayar. Raka duduk perlahan, berusaha mengumpulkan kekuatannya. Dalam pikirannya, terbayang jelas semua yang terjadi, ritual yang dilakukan Bu Surti, darah yang telah ditumpahkan, dan pesugihan yang telah mengikatnya pada sesuatu yang lebih besar. Kekayaan yang datang begitu mendalam, namun dengan harga yang harus ia bayar. Tubuhnya, jiwanya, dan hidupnya telah diambil. Ia menatap ke sekeliling, dan yang ia temui hanya bayang-bayang gelap. Tidak ada pintu, hanya dinding batu yang tinggi dan tak terlihat ujungnya. Kemana ia bisa pergi? Tidak ada jalan keluar, tidak ada jalan mundur. Rasa haus yang tiba-tiba datang mengalirkan dorongan yang lebih kuat. Raka meraba tubuhnya, mencoba mencari sesuatu yang bisa memberikan kepastian. Namun yang ia temukan hanyalah lukisan hitam yang menutupi seluruh tubuhnya, seperti noda darah yang mengalir di seluruh kulitnya, menutupi identitasnya. Ia mulai merasa takut dengan dirinya sendiri. Siapakah dirinya sekarang? Suaranya sendiri terasa asing ketika ia mencoba memanggil nama Bu Surti. Tidak ada yang menjawab. Semuanya sunyi, seperti dunia yang terhenti. Dan kemudian, tiba-tiba, ia merasakan sebuah bisikan. Suara halus yang datang entah dari mana, namun begitu nyata. Kekayaanmu sudah ada, Mas. Namun tak ada kebebasan dalam kekayaan itu. Raka terdiam. Ia mengenali suara itu, suara yang sama yang ia dengar pertama kali saat bertemu dengan Bu Surti. Tapi kali ini, suaranya lebih dalam, lebih menggetarkan. Ia merasa dirinya semakin terjerat dalam jaringan yang tak bisa ia lepaskan. Tubuhnya sudah bukan miliknya lagi, dan hatinya terasa begitu kosong. Tapi satu hal yang ia tahu, kekayaan itu ada di tangannya. Segalanya, rumah, uang, kekuasaan, semuanya sudah di luar jangkauan hidupnya. Dan ia telah membayar harganya. Ia mencoba berdiri, namun rasa sakit itu semakin menggila. Tangannya memegangi dada, berusaha menenangkan diri. Aku harus keluar dari sini, pikirnya. Namun sebelum ia bisa bergerak lebih jauh, ia merasakan sebuah tarikan kuat yang menariknya kembali ke tanah. Seperti ada yang mengikatnya pada tempat itu. Seperti akar yang meresap ke dalam tubuhnya, membuatnya tidak bisa bergerak. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari takdir yang telah dituliskan. Suara itu terdengar lagi, lebih tegas kali ini. Raka menggertakkan giginya. Aku ingin tahu lebih banyak, Bu Surti. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa aku harus melalui semua ini? Tiba-tiba, cahaya mulai menyala di sekelilingnya. Namun, cahaya itu bukan cahaya biasa. Itu adalah cahaya yang terdistorsi, merah, kuning, dan hitam berputar di sekelilingnya, mengaburkan penglihatannya. Seperti ada bayang-bayang yang bergerak di balik cahaya itu, wajah-wajah yang tidak dikenalnya. Kekayaanmu bukanlah milikmu. Itu adalah milik kami. Kami yang memberikannya kepadamu. Bisikan itu semakin mendalam, menyelusup ke dalam pikirannya. Raka merasakan kejang di tubuhnya. Seperti ada sesuatu yang menekan dirinya, membuatnya merasa semakin sesak. Ia mencoba melepaskan diri dari kekuatan yang mengikatnya, namun usahanya sia-sia. Seperti terjebak dalam sebuah lingkaran yang tidak ada ujungnya. Dan yang lebih menakutkan adalah, ia tahu, semakin lama ia bertahan di tempat ini, semakin besar harga yang harus ia bayar. Suara langkah kaki terdengar pelan, dan akhirnya Bu Surti muncul di hadapannya. Kali ini, tidak ada senyum ramah seperti sebelumnya. Wajah Bu Surti pucat, bahkan lebih pucat dari yang ia ingat. Matanya tampak lebih kosong, dan bibirnya hanya mengarah pada sebuah senyum tipis yang mengerikan. Apa yang terjadi pada diriku, Bu? Tanya Raka, suara hampir tidak keluar. Bu Surti memandangnya dengan tatapan kosong. Kekayaan yang kamu miliki, Mas, adalah kutukan. Itu adalah harga dari perjanjian yang telah kau buat. Kamu tidak bisa melarikan diri dari ini. Bahkan jika kamu mencoba,
kamu akan semakin terjerat. Raka merasa tubuhnya semakin lelah. Ia terjatuh kembali ke lantai, tidak tahu harus berbuat apa lagi. Semua yang terjadi terasa begitu asing, begitu mengerikan. Ia ingin tahu lebih banyak, namun saat itu juga ia merasakan tubuhnya semakin rapuh. Tidak ada yang bisa dilakukan, Mas, lanjut Bu Surti, suaranya kini lebih dalam dan penuh ancaman. Semua yang kamu miliki adalah bagian dari kami. Kamu adalah bagian dari dunia yang tak akan pernah kamu pahami sepenuhnya. Dan ini baru permulaan. Raka menutup matanya, mencoba untuk mengabaikan rasa sakit yang terus-menerus menggerogoti tubuhnya. Namun semakin ia mencoba mengabaikan kenyataan, semakin kuat rasa sakit itu mengalir. Ia tahu, tidak ada jalan keluar. Semua ini adalah takdir yang sudah digariskan. Dan ketika ia membuka matanya lagi, ia tahu, ini adalah hidupnya sekarang. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Kekayaan itu bukan miliknya, dan ia tak bisa lagi melarikan diri dari takdir yang telah menghancurkannya. Setiap malam, Raka terbangun di tempat yang sama. Kegelapan, bau lembab, dan udara berat yang tak bisa dijelaskan. Badannya semakin kurus, dan matanya semakin kehilangan kilau kehidupan. Rasa haus dan lapar yang selalu datang tanpa henti, meskipun ia tahu, apapun yang ia konsumsi tak akan mengenyangkannya. Segala sesuatu di dalam dirinya kini terasa asing. Tubuhnya bukan lagi miliknya. Bahkan pikirannya sudah terpecah antara dua dunia. Dunia manusia yang ia tinggalkan dan dunia gelap yang kini menguasainya. Hari-harinya menjadi semakin kacau. Setiap saat, ia merasa seperti ada yang mengawasi. Bahkan dalam tidurnya yang gelisah, bayang-bayang itu selalu muncul. Di tempat yang sama, di waktu yang sama, selalu ada suara bisikan yang datang dan mengganggunya, memperburuk keadaan yang sudah cukup buruk. Kekayaan bukan segalanya, Mas. Kamu sudah membayar harga yang lebih besar dari yang bisa kamu bayangkan. Suara itu semakin familiar, tetapi juga semakin menakutkan. Raka tidak lagi tahu apakah suara itu berasal dari dalam dirinya ataukah memang berasal dari luar, dari makhluk yang tidak pernah bisa ia lihat. Hari itu, setelah bangun, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Ketika ia menatap dirinya di cermin, wajahnya bukan lagi wajahnya. Bukan wajah pria yang dulu dikenal oleh teman-temannya. Wajahnya kini tampak lebih tua, lebih rusak. Ada guratan-guratan hitam yang tak bisa ia jelaskan, seolah-olah tubuhnya mulai mengering dan memudar. Aku sudah mati, bukan? Bisik Raka pada dirinya sendiri. Cermin yang semula menjadi alat untuk melihat wajah, kini menjadi saksi bisu dari perubahan yang tak bisa ia hindari. Raka mulai menyentuh wajahnya, merasakan ketegangan pada kulit yang mulai mengendur. Ada yang tidak beres. Ada yang hilang dalam dirinya. Aku tidak hidup seperti dulu, pikirnya, tetapi ia tidak tahu apakah itu benar atau hanya perasaan yang semakin meluas. Sesuatu menggerakkan tubuhnya tanpa kendali. Ia berdiri dan menatap cermin itu lebih dalam. Setiap bayangan yang muncul bukanlah dirinya, melainkan wajah yang semakin asing, semakin jauh dari kenyataan. Di dalam cermin, ia melihat bukan hanya wajahnya, tetapi juga bayangan lain yang mulai menggambar kehadiran dirinya dalam dimensi yang berbeda. Ada sosok yang berdiri di belakangnya, wajahnya gelap, hampir tidak bisa dikenali. Raka terkejut dan menoleh, namun tak ada siapapun di sana. Dengan langkah yang hampir tidak stabil, ia mendekati cermin itu lebih dekat. Sementara tangannya masih gemetar, bayangan yang ia lihat semakin jelas. Ada sebuah wajah lain yang menggantikannya, sebuah wajah yang memancarkan kegelapan dan kekuatan yang tak ia mengerti. Ini bukan aku, katanya dengan suara yang gemetar. Ini bukan aku, siapa kamu? Namun bayangan itu hanya tertawa pelan, dengan suara yang mengerikan. Laughter itu seperti datang dari lubuk terdalam dunia yang gelap. Lalu, bayangan itu menghilang begitu saja. Seperti angin yang terbang, tetapi tetap meninggalkan jejak yang membuat Raka terperangah. Ia jatuh terduduk, gemetar, mulutnya terasa kering. Ada yang salah, sangat salah,
dan kini ia sadar bahwa ia telah melewati batas. Semuanya, semua yang ia miliki, semua yang ia rasakan, seperti mimpi yang terus berulang tanpa akhir. Tak ada jalan keluar dari kegelapan ini. Dalam kepanikan, Raka berlari keluar rumah. Ia ingin lari dari kenyataan, dari ketakutan yang semakin menghantuinya. Namun semakin ia berlari, semakin ia merasa seakan-akan dinding-dinding di sekelilingnya menutup, menghalangi jalannya. Jalanan yang dulu dikenalnya kini tampak lain, lebih sempit, lebih gelap, dan lebih tak terjangkau. Ada sesuatu yang menghalangi langkahnya. Di luar, malam semakin pekat. Langit tidak lagi dipenuhi dengan bintang, hanya gelap pekat yang menutupi segala sesuatu. Raka berlari tanpa tujuan, semakin jauh dari rumah Bu Surti, tetapi semakin ia melangkah, semakin ia merasa dunia ini tidak nyata. Ada suara yang semakin dekat, suara yang mengenalnya, suara yang datang dari dalam dirinya. Kamu tidak akan pernah bisa lari, Mas. Kamu adalah bagian dari kami. Suara itu datang lagi, lebih jelas dari sebelumnya. Raka menoleh ke belakang, namun tak ada siapapun. Hanya kabut tebal yang menghalangi pandangannya. Aku tidak bisa lagi terus begini. Aku ingin keluar dari sini, teriak Raka, suaranya menggema, namun tidak ada balasan. Ia berjalan semakin jauh, semakin mendalam ke dalam desa yang tampak kosong. Tidak ada seorang pun di luar. Tak ada suara langkah kaki, tak ada suara apapun selain hembusan angin yang seakan menghisap semuanya. Namun di tengah kegelapan itu, Raka merasa kehadiran Bu Surti di sana, seperti bayangan yang selalu mengikuti. Tak ada yang tahu apa yang terjadi, tapi semuanya mengarah pada satu titik. Raka merasa dirinya semakin tenggelam dalam dunia yang lebih gelap dari yang bisa ia bayangkan. Dan saat itu, Raka tahu, tak ada yang bisa menghentikan takdir ini. Tak ada jalan kembali. Dan di balik kesunyian yang semakin dalam, bayangan Bu Surti muncul lagi, berdiri di tengah jalan yang gelap, menatapnya dengan tatapan yang kosong, yang penuh dengan peringatan. Kamu tak bisa kembali, Mas Raka. Semuanya sudah selesai. Raka terjatuh ke tanah. Napasnya tercekat, dan tubuhnya gemetar, seolah kekuatan luar biasa sedang menariknya ke dalam kegelapan. Matanya terbuka, dan ia melihat kabut hitam menyelimuti sekelilingnya. Hati Raka berdebar kencang. Ia merasakan kekuatan yang tak bisa dijelaskan merasuki tubuhnya. Kekuatan yang tidak berasal dari dunia ini. Seolah-olah ia sedang ditarik ke dalam jurang yang gelap, tanpa ada kesempatan untuk kembali. Suara langkah kaki terdengar pelan di belakangnya. Tanpa berpikir panjang, Raka segera berbalik. Namun, yang ia lihat hanya kegelapan dan kabut. Tidak ada yang terlihat. Tidak ada siapapun. Hanya sepi yang semakin menyelimuti. Tetapi suara itu, suara langkah kaki yang semakin mendekat, semakin nyata. Dan kemudian, di depan matanya, muncul sesosok wanita. Wanita itu mengenakan pakaian hitam legam, wajahnya yang pucat tampak tidak asing. Wajah yang tidak pernah ia lupakan. Itu adalah Bu Surti. Namun, kali ini, ada sesuatu yang sangat berbeda dari dirinya. Ia tidak lagi mengenakan senyum manis yang dulu Raka kenal. Sebaliknya, wajahnya penuh dengan amarah dan kemarahan yang mendalam. "Kenapa kamu melarikan diri, Mas?" tanya Bu Surti dengan suara yang lebih dalam dan menggema, mengiris telinga Raka. Matanya yang kosong menatapnya, seolah menghisap seluruh keberadaannya. Raka terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Ada perasaan aneh dalam dirinya, perasaan yang sulit dijelaskan. Ia ingin bertanya lebih banyak, ingin tahu lebih jauh tentang apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi, ia tahu, ia sudah terjebak dalam permainan yang lebih besar dari dirinya. Permainan yang bahkan tak bisa ia mengerti. Kamu tak bisa lari, Mas. Semua ini sudah terjadi. Semua sudah ditentukan sejak awal. Raka mundur sedikit, merasakan ketegangan yang semakin memuncak di dalam tubuhnya. Ia mencoba mengingat kembali apa yang telah terjadi, apa yang telah ia lakukan, dan bagaimana ia sampai pada titik ini. Tetapi jawabannya selalu kabur,
seolah-olah ingatannya mulai pudar dan terselubung oleh kabut yang semakin tebal. Aku tidak ingin ini, kata Raka dengan suara gemetar. Aku hanya ingin hidup normal, Bu. Aku tidak tahu apa yang telah terjadi. Bu Surti menghela napas panjang, dan tiba-tiba, wajahnya berubah menjadi lebih gelap. Normal? Tidak ada yang bisa kembali ke normal setelah memasuki dunia ini. Dunia yang kau pilih, Mas, penuh dengan kontradiksi. Semua yang kau miliki adalah milik kami, dan kamu hanya satu bagian dari perjanjian itu. Raka merasa tubuhnya semakin lemah, seperti ada sesuatu yang menghisap kekuatannya. Ia tidak tahu lagi apakah ia masih hidup atau sudah mati. Semua terasa kabur, dan suara Bu Surti terus bergema di telinganya. Apa yang akan terjadi padaku? Tanya Raka, suaranya hampir tidak terdengar. Kamu akan menjadi bagian dari kami, Mas, jawab Bu Surti, suaranya semakin berat. Semua yang kau miliki, kekayaan, kekuasaan, itu semua hanya sementara. Kamu bukan manusia lagi. Kamu adalah bagian dari dunia yang lebih gelap, yang lebih dalam, yang tidak bisa kamu tinggalkan. Raka merasakan jantungnya berdegup kencang. Segala macam perasaan bercampur dalam dirinya, takut, bingung, dan putus asa. Ia ingin berteriak, tetapi suara itu tak keluar. Ia ingin melawan, tetapi tubuhnya seperti terkunci oleh kekuatan yang tak terlihat. Bu Surti mendekat, dan wajahnya kini tampak semakin menakutkan. Semua ini tidak bisa diubah. Kamu sudah memilih jalanmu, Mas. Jalan yang akan membawa kamu ke dalam dunia kami. Tidak ada jalan mundur. Raka merasa tubuhnya mulai terangkat, seolah ada sesuatu yang menariknya ke udara. Ia ingin berteriak, tetapi tubuhnya semakin lemah. Seiring dengan meningkatnya kekuatan yang menariknya, ia merasakan sesuatu yang mengerikan. Sesuatu yang membuat tubuhnya seperti akan pecah. Sesuatu yang datang dari dalam dirinya, dari tempat yang tak bisa ia sentuh, dari kedalaman yang tak bisa ia hindari. Tolong, tolong. Aku tidak ingin ini, teriak Raka, namun suara itu hanya menjadi gema yang hilang di tengah kegelapan. Dengan cepat, Raka terjatuh ke tanah. Ia tidak tahu berapa lama ia tergeletak di sana, namun ketika ia membuka matanya lagi, dunia sekitarnya sudah berubah. Ia tidak berada di tempat yang sama lagi. Semua berubah menjadi lebih asing, lebih mengerikan. Kegelapan masih menyelimuti, tetapi kini ada bayangan yang bergerak di sekelilingnya. Bayangan yang semakin mendekat, semakin menutupinya. Raka mencoba bangkit, tetapi tubuhnya terasa sangat berat. Rasa sakit yang menusuk semakin terasa di seluruh tubuhnya. Ia merasa ada sesuatu yang meresap ke dalam dirinya, sesuatu yang tak bisa ia lawan. Tubuhnya bukan lagi miliknya. Ia sudah terikat pada sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Kamu adalah bagian dari dunia ini, Mas. Suara Bu Surti kembali terdengar, lebih keras dan lebih mendalam. Dan sekarang, dunia ini adalah duniamu. Raka berteriak keras, namun tak ada suara yang keluar. Ia merasa seperti terjebak dalam sebuah dunia yang tak pernah ia pahami. Semua yang terjadi begitu cepat, dan ia tahu, tidak ada jalan keluar. Sesuatu yang gelap dan berat merasuki dirinya, dan ia tahu, tak ada yang bisa menghentikan takdir ini. Tidak ada yang bisa mengubah semuanya. Raka terbangun dengan napas yang terengah-engah. Matanya terbuka perlahan, diselimuti kebingungannya. Ia tidak tahu berapa lama ia sudah tergeletak di tempat yang sama, terperangkap dalam mimpi yang tidak berujung. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Kegelapan yang biasa menyelimuti dirinya kini terasa jauh, semakin menjauh, seiring dengan ia mencoba bangkit dari tanah yang dingin dan keras. Ia mengangkat kepalanya, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa waktu, ia merasa ada cahaya yang menyinari. Cahaya itu datang dari sebuah lubang kecil di langit, seberkas sinar yang menyentuh wajahnya, memberikan harapan yang hampir hilang. Raka memejamkan matanya sejenak, merasakan kehangatan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Suasana itu begitu damai, begitu menenangkan, sesuatu yang selama ini sangat ia rindukan. Apa yang terjadi padaku? Raka berbisik,
Suara itu hampir tak terdengar, namun ada keteguhan dalam dirinya. Ia merasa seolah-olah baru saja terlahir kembali. Tubuhnya yang dulu lemah kini terasa lebih kuat. Tidak ada lagi beban yang menekan dadanya. Tidak ada lagi bayangan Bu Surti yang terus menghantuinya. Yang ada sekarang hanyalah rasa damai yang menyelimuti dirinya. Tiba-tiba, sebuah suara lembut terdengar di telinganya. "Kamu sudah bebas, Mas." Raka menoleh, dan kali ini, ia tidak terkejut. Yang berdiri di depannya adalah seorang wanita yang sangat familiar. Wanita itu bukan Bu Surti, tetapi seseorang yang lebih lembut, lebih penuh kasih. Wanita itu tersenyum padanya dengan penuh kedamaian. Matanya yang indah memancarkan ketulusan, dan dalam sekejap, Raka tahu siapa dia. Itu adalah istrinya, Maya, yang telah meninggal bertahun-tahun lalu. Maya? Raka terkejut, namun ia merasa sangat tenang ketika melihat wajah itu. Maya tersenyum dengan lembut, dan ia mengangguk. "Ya, aku." Maya melangkah mendekat dan menyentuh bahu Raka dengan penuh kelembutan. "Aku datang untuk membebaskanmu, Mas. Kamu tidak perlu lagi terjebak dalam kegelapan." Raka menatap Maya dengan penuh rasa terima kasih. Semua ingatannya tentang dirinya yang terperangkap dalam dunia gelap dan terkutuk, tentang semua yang terjadi dengan Bu Surti, seolah menguap begitu saja. Apa yang terjadi padanya kini bukanlah bagian dari takdir yang mengerikan itu. Semua rasa takut dan cemas yang ia rasakan selama ini mulai hilang, digantikan dengan kelegaan yang luar biasa. Aku tidak tahu harus berkata apa, Maya. Aku merasa terperangkap." Raka menggelengkan kepalanya. "Aku sudah membuat kesalahan besar." Maya tersenyum lembut, dan matanya penuh dengan pengertian. "Tidak ada yang tidak bisa dimaafkan, Mas. Kamu telah cukup menderita. Kamu telah belajar banyak." Maya mengulurkan tangannya, dan Raka tanpa ragu meraih tangan itu. Begitu tangan mereka bertemu, sebuah cahaya terang menyelimutinya, menghapus segala bayangan gelap yang pernah menguasai dirinya. Raka merasa seolah-olah tubuhnya kembali hidup, lebih hidup dari sebelumnya. Ia tidak lagi merasa terbebani oleh kesalahan-kesalahan masa lalu. "Kamu sudah diberi kesempatan kedua, Mas. Hidupmu akan berbeda sekarang. Tapi ingat, tidak ada yang lebih penting selain cinta dan pengampunan." Maya berbisik dengan suara yang penuh kasih. "Itulah yang membuatmu bebas." Tiba-tiba, Raka merasakan sesuatu yang ajaib. Dunia di sekitarnya mulai berubah. Langit yang gelap mulai cerah, dan kabut yang sebelumnya menutupi semuanya mulai menghilang. Desa yang sebelumnya tampak suram dan sunyi kini dipenuhi dengan cahaya matahari pagi yang hangat. Setiap sudut dunia ini terasa lebih hidup, lebih nyata. Raka menatap tangan Maya dengan penuh kekaguman. "Apa yang harus aku lakukan sekarang?" "Mulailah hidup dengan penuh cinta, Mas. Hidupkan kembali hatimu yang sempat mati, dan berbagi kebahagiaan dengan orang-orang yang kamu sayangi. Itu adalah jalan untuk membebaskan dirimu sepenuhnya." Raka mengangguk pelan, menyadari bahwa ia telah diberi kesempatan kedua yang sangat berharga. Ia tahu, semua yang terjadi selama ini adalah pelajaran berharga, dan ia harus menghargai setiap detik kehidupan yang diberikan padanya. Semua yang ia lalui bukanlah akhir dari segalanya, tetapi awal dari sesuatu yang lebih indah. Ketika Raka menoleh untuk melihat dunia yang kini tampak lebih terang, ia merasa ada kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tidak lagi terjebak dalam bayangan gelap. Ia bebas. Dan yang lebih penting, ia tahu apa yang harus dilakukan dengan kehidupannya yang baru. Dengan langkah penuh keyakinan, Raka berjalan menuju masa depannya. Ia tahu, ada banyak hal yang perlu ia perbaiki, banyak hal yang perlu ia pelajari, dan banyak hal yang perlu ia beri kepada orang-orang yang ia cintai. Namun, sekarang ia memiliki sesuatu yang sangat berharga, cinta dan kesempatan untuk memulai lagi. Dan ketika Raka menoleh sekali lagi, ia melihat Maya tersenyum padanya. Maya mengangguk, memberikan restu terakhir sebelum akhirnya menghilang ke dalam cahaya. Raka tahu, ia tidak akan pernah sendirian lagi.
Cinta Maya akan selalu bersamanya, memberikan kekuatan untuk menjalani kehidupan yang penuh makna. Tamat.